Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11. Saya akan mempresentasikan materi kelompok 11 yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Sadar Pajak. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu saya sendiri, Farista Fitri, yang kedua Abdul Ghafar, yang selanjutnya Christian Iwan Sitorus, terus Debbie Fitria Rizky, Dimas Bayu Pamungkas, Putri Sabila Absari, dan Jenal Abidin. Pengertian HAM, apa arti HAM atau hak asasi manusia? Adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, atau kodrat yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu memiliki ciri khusus yang tidak terdapat pada jenis hak lainnya. Hak asasi manusia itu ada 4. Yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya, dan hak sosial. Yang kedua, HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. Yang keempat, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam HAM. Setelah memahami apa pengertian HAM dan ciri-cirinya, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa jenis-jenis HAM. Berikut ini adalah macam-macam HAM. 1. Hak asasi pribadi atau personal right. 2. Hak asasi politik atau political right. 3. Hak asasi hukum atau legal quality right. 4. Hak asasi ekonomi atau property right. 5. Hak asasi peradilan atau procedural right. 6. Hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya adalah sadar pajak. Sadar pajak adalah pajak menurut Ray M. Sommerfeld dan Herschel M. Anderson dan juga Horace R. Brock pada tahun 1972. Pengalian pajak adalah suatu pengalian sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakannya tugas-tugas tersebut untuk menjalankan pemerintahan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perspektif tentang pajak. Perspektif tentang pajak terdapat 2. Pertama, dari perspektif ekonomi. Pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan 2 situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Pajak dari perspektif hukum. Pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Saya akan menjelaskan unsur-unsur pengertian pajak. 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik atau bisa disebut kontrak prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung. 3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 4. Pemungutan pajak yang dipaksakan. 5. Selain fungsi budgeter atau anggaran, yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Pajak juga berfungsi sebagai alat mengatur melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial, fungsi mengatur atau regulatif. Jenis-jenis pemungutan resmi lainnya. Yang pertama ialah retribusi. Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Yang
kedua ialah cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu seperti minyak, bensin, tembakau, minuman keras, atau rokok. Yang ketiga ialah biaya masuk. Adalah biaya yang digunakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Yang keempat, yang terakhir adalah sumbangan. Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum dan pengeluaran tidak dapat diambil dari kas negara. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari semua ini merupakan pentingnya fungsi pajak kaidah universal di berbagai negara bahkan dari zaman ke zaman. Lahirnya Magna Carta 1215 di Inggris merupakan salah satu bukti historis bahwa pajak sangat strategis bagi negara. Oleh karena itu Inggris berdasarkan piagam tersebut diperbolehkan memungut pajak mendapat persetujuan kaum bangsawan. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.